وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ أيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، تبركا بالقرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, dengan cara memanfaatkan segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini mendapatkan ridha berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menyertai kita kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, kita ingin mengambil berkah dari lagu yang diciptakan langsung oleh guru besar kita sebagai salah satu pendorong kita, memotivasi kita dan mendoakan kita agar kita menjadi generasi-generasi Islam yang akan melanjutkan cita-cita guru besar kita semua, al-maghfuru lahu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Hafal kami benihan? Kalau begitu kita baca dulu sama-sama banin maupun banat. Wahid, itsnain, salasah. Kami benihan Nahdlatul Watan yang setia, mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa agar umat seluruh bersatu raga. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan, jangan tinggi karena puji. Mari kita lenyapkan agar Nahdlatul Watan yang perwira hidup makmur serta jaya dalam aman sentosa, dalam aman sentosa. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan, jangan tinggi karena puji. Mari kita lenyapkan agar Nahdlatul Watan yang perwira hidup makmur
serta jaya dalam aman sentosa, dalam aman sentosa. Ini kapan dinyanyikan ini? Sebelum masuk? Tiap hari? Alhamdulillah. Karena tatkala kita membaca lagu karangan waliullah, karangan orang yang paling tinggi kewaliannya di dunia pada masanya, berarti kita sedang berada di hadapannya, berarti kita sedang berbicara dengannya. Mereka beliau tahu karena beliau adalah seorang waliullah yang dunia ini hanya satu langkah di bawah langkah beliau. Mau ke Malaysia, sekali melangkah tiba di Malaysia, sekali melangkah sampai di Lolu, ya. Sampai di sini, itulah namanya orang karomah. Apa itu karomah? Kan ada 3 di Islam, ada namanya irkhas, ada namanya mu'jizat, ada namanya karomah, ada namanya ma'unah, ada namanya sihir. 5 hebat-hebat ini. Kalau irkhas, kejadian luar biasa yang terjadi pada diri orang yang akan menjadi nabi. Itu irkhas. Kayak nabi kita kemana-mana dinaungi oleh awan, tidak pernah tersentuh badannya oleh panas. Maka itu namanya irkhas. Apa? Irkhas. Kejadian luar biasa yang terjadi pada calon nabi yang akan menjadi nabi. Selanjutnya ada namanya karomah. Mukjizat dulu. Ada namanya mukjizat. Itu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi-nabi. Yang ketiga karomah, kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para wali-waliullah. Yang keempat, kejadian luar biasa yang diberikan kepada wali-waliullah. Yang keempat namanya ma'unah. Ini ada dalam pelajaran akidah, akhlak atau tauhid. Kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang soleh, namanya ma'unah. Dan semua ini kejadian luar biasa saja. Nanti kita coba melihat. Udah. Yang terakhir namanya sihir. Sihir. Kejadian luar biasa yang diberikan kepada tukang sihir. Itu luar biasa.
Ini kejadian-kejadian luar biasa yang wajib kita imani sebagai orang Islam, sebagai murid ulama, sebagai warga Nahdlatul Wathon, sebagai benihan Nahdlatul Wathon. Irkhas ini kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang akan menjadi nabi. Namanya kejadian luar biasa, bukan biasa di luar. Ya. Karena kalau dibalik beda maknanya. Kalau kita mengatakan luar biasa, berarti itu yang tidak biasa di akal kita. Tapi kalau biasa di luar main-main. Ya. Nabi kita kemana-mana dipayung oleh awan, sehingga badan Nabi kita tidak disentuh oleh panasnya matahari. Itu Nabi kita namanya Irkhas. Nabi kita lebih gagah dari Nabi Yusuf alaihis salam. Ya, terkenal Nabi Yusuf sampai Zulaikha tergila-gila, sampai ibu angkat mau memperkosa anak angkat. Biasa yang mau memperkosa orang laki atau perempuan? Laki-laki ya. Tapi ini perempuan mau memperkosa, berarti sudah manatahan. Kenapa manatahan? Karena gagahnya Nabi Yusuf alaihis salam. Dicela, diejek, diolok, namanya Siti Zulaikha yang cinta kepada anak angkatnya, sampai dituduh Nabi Musa mau memperkosa ibu angkatnya. Tetapi kalau para nabi-nabi difitnah, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang ikut turun tangan, karena nabi itu adalah pilihan Allah. Apa itu nabi? Apa itu nabi? Apa beda nabi dan rasul? Apa yang laki? Ya, nabi adalah orang laki pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Itu nabi. Berapa banyak nabi sedunia? Itu rasul. Kalau nabi 124.000. Sedikit atau banyak itu? Kalau itu disuruh kita menghafalnya, muati kita. Gak ada yang hafal nabi yang 124.000. Yang 25 saja banyak nggak hafal kan? Banyak orang nggak ngapal. Tapi kalau rasul, orang laki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Itu kalau rasul. Rasul banyaknya berapa? 313. Banyak rasul. Yang wajib dihafal 25 itu. Setiap nabi itu rasul. Salah. Setiap rasul itu nabi, bukan setiap nabi itu rasul. Dari nabi yang hebat-hebat yang wajib kita percayai 25 itu, yang dipilih lagi oleh Allah
5 diantaranya diangkat menjadi ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Orang yang punya ketabahan jiwa yang melebihi yang lain. Dari 124.000 pilihan Allah menjadi nabi, dipilih lagi 313 diangkat menjadi rasul. Dari 313 dipilih lagi, disaring lagi menjadi 25. Dari 25 disaring lagi menjadi 5. Nabi kita masuk pada saringan yang terakhir, yaitu ulul azmi. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, siapa lagi? Nabi Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah memberikan nabi-nabi itu mukjizat. Nabi Ibrahim diberi mukjizat, badannya tidak bisa dibakar oleh api. Nabi Isa diberikan kelebihan oleh Allah, bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa menyembuhkan mata yang buta menjadi melihat. Nabi Nuh alaihi salam bisa membuat jalur tol di tengah laut gara-gara tongkatnya. Tongkatnya bisa memakan ular. Tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular. Tongkat Nabi Musa bisa membelah laut menjadi 2. Itu mukjizat. Itu kejadian biasa atau luar biasa? Maka dikatakan itu kejadian luar biasa. Kemudian Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia punya mukjizat luar biasa dari yang luar biasa. Mukjizat itu tergantung dari tuntutan umatnya. Kalau Nabi Musa, umatnya ingin membuktikan kehebatan nabinya. Kalau Anda bisa menurunkan makanan dari langit, berarti Anda betul jadi nabi, kata umatnya. Akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Allah, untuk menampakkan kebesaran-Mu ya Allah, umat saya tidak percaya kalau tidak ada makanan turun dari langit. Karena itu bantu kami ya Allah, turunkan makanan, hidangan dari langit. Allah dengan segala kuasanya turun hidangan dari langit. Turun hidangan dari langit bagi orang yang percaya, dapat hidayah, semakin yakin dia. Tapi yang tidak percaya mengatakan itu sehernya Nabi Musa alaihi salam. Tuh, mukjizat. Kalau sekarang ada mukjizat seperti itu, kita berdoa langsung makanan turun dari langit, nggak repot kita mondok sekolah. Begitu kita lapar, angkat tangan, ya Allah turunkan makanan dari langit, turun dia. Selesai kita makan, ya Allah angkat dia ke langit, naik lagi. Berarti kita akan jadikan Allah menjadi pembantu. Nah, Nabi kita tidak dipercaya oleh orang. Kalau Anda memang menjadi nabi, ayo panggil bulan itu. Bisa enggak kau panggil bulan? Bisa. Nabi memanggil bulan, bulan itu jadi belah 2, sebelah bulan itu masuk lewat lengan baju Nabi yang kanan, sebelah masuk lewat baju kiri. Itu kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak
termasuklah Nabi kita mukjizatnya Isra dan Mi'raj. Mukjizat Nabi kita diberikan kitab Al-Quran. Mukjizat Nabi kita diberikan ajaran Islam. Semuanya itu berlaku sepanjang zaman. Setelah itu ada namanya karomah, kejadian luar biasa yang terjadi pada ulama waliullah seperti guru kita. Beliau ini waktu dia masih hidup pernah pada suatu hari beliau ini dilihat oleh orang Tiongkok. Tiongkok itu di Sulawesi mana tempatnya? Ya, di mana? Di negeri Cina. Ibu kota Cina adalah Tiongkok. Ada orang Tiongkok datang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada kakaknya Cina punya toko di Mataram, Lombok. Hari Jumat dia duduk di depan toko kakaknya. Lalu liwat mobil beliau ini dengan beliau. Beliau Maulana Syeni liwat di depan toko pakai mobil putih, mereknya setengah abad Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah NWDI, 50 tahun atau setengah abad NWDI. Kaget dia, terperanjat dari tempat duduknya. Itu siapa itu? Oh, itu tuan gurunya orang Lombok, kiainya orang Lombok. Enggak, kemarin waktu saya kesini, beberapa hari saya lihat mobil ini parkir di depan masjid Tiongkok. Dia sedang ngajar di situ di masjid itu. Enggak pernah orang ini enggak pernah kemana-mana. Dia tiap hari lewat di sini ngajar ke Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat. Karena ini kiainya, tuan gurunya orang Lombok, enggak boleh kemana-mana. Kelahi dia dengan kakaknya. Sampai bersumpahlah dia dengan Tuhannya dia. Kalau dia kan Tuhannya Tuhan Yesus. Kalau kita Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya percaya saja dia. Enggak, ini orang dia ngajar orang ini tiap hari, tiap sore. Waktu saya berangkat di sini saja masih dia ngajar di Tiongkok. Ya. Akhirnya tetap kakaknya juga bilang seperti itu. Wah, kalau begitu orang Islam pernah kelihatan di Tiongkok, pernah di Lombok, pernah di mana-mana. Padahal dia tidak pernah kemana-mana. Aku mau jadi orang Islam, katanya orang Cina ini. Langsung dia cari rumahnya Bapak Maulana Syekh dan mereka masuk Islam. Dia masuk Islam. Setelah masuk Islam minta doa supaya bisa dia kelihatan di Tiongkok. Bisa langsung dikirain begitu kita masuk Islam langsung jadi wali. Sulit. Nah, itu karomahnya guru kita waktu masih sehat itu. Ya. Orang membakar rumah beliau, semua rumah-rumah kampung-kampung habis terbakar. Rumahnya tidak disentuh api. Keliling api menyala, hanya rumah beliau yang tidak disentuh oleh api. Hebat apa enggak itu? Luar biasa guru kita. Setelah 6 tahun meninggal, dilihat oleh orang di Mekah. Waktu kami berhaji tahun 2003. Karena ini anjum-anjum Nahdlatul Watan perlu tahu gurunya, ya, supaya kita senang belajar di Nahdlatul Watan. Tahun 2003 saya pergi berhaji mengiringi putri beliau yang namanya Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Ada fotonya di sini? Di mana dia? Yang mana? Yang laki atau perempuan? Yang ini ya. Iya. Umi ini pergi haji, kami ngiring 6 tuan guru waktu itu. Saya,
belum jadi tuan guru waktu itu. Yang ngiring saya ini jadi jamaah haji. Umi, tuan guru Abdul Hayy, tuan guru Ruslan, tuan guru Arifin, tuan guru Zaini, dan tuan guru Bajang. Baik masih dia tuan guru Bajang. Sekarang jadi Maulana Syekh Hamdan Wadi II. Nah, waktu itu kita sedang tawaf. Di mana orang tawaf? Di Masjid Sulawesi. Di mana? Di Makkah. Di Makkah itu di mana? Di Ka'bah. Di Ka'bah itu berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Lalu ada teman sedang tawaf. Gini aja caranya ngitung, karena kita kan sekali tawaf itu ada 7 kali hitung. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah ke-6-nya, terakhir ke-7. Pertengahan putaran ke-7 ada namanya Rukun Yamani. Di sebelah, di sampingnya Hajar Aswad, di sebelah kanannya pintu Ka'bah. Di situ teman jamaah haji ini menengok hadap kanan. Begitu dia hadap kanan, dia lihat Maulana Syekh begini caranya 2 kali melambaikan tangannya. Tapi orang ini, masa orang tawaf saya ini terakhir tawaf saya? Apa maksud Maulana Syekh ginikan saya kedua? Kayak dia masih hidup itu, tapi dia lebih tinggi dari semua orang. Nampak sekali dia. Akhirnya teman saya ini tetap melanjutkan tawafnya. Karena ingin segera pergi dari sini, maka saya ceritakan kehebatan Bapak Maulana Syekh. Nah, jadi waktu itu dia begini 2 kali. Yang dipanggil itu tetap mengatakan, wah, ini cukup 7 tawaf saya. Kenapa Maulana Syekh ginikan saya? Tapi orang itu tetap menyelesaikan tawafnya. Begitu selesai sampai di sini, dia waktu di sini, nengok hadap sini, di sinilah Bapak Maulana Syekh berdiri. Akhirnya dia selesaikan tawafnya. Selesai tawaf, dia berdoa di multazam namanya, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Berdoa menghadap Ka'bah. Setelah dia berdoa, dia duduk sebentar. Apa dia pikirkan, apa maksud Bapak Maulana Syekh yang ini kan tangannya 2 kali. Kurang lebih 5 menit dia duduk menunggu apa maksud Maulana Syekh begitu. Ternyata 5 menit kemudian datanglah Umi Raihanun sendirian tawaf. Akhirnya dia bilang, oh cepat carikan saya bapakmu, saya tadi pisah, tidak saya tahu, hilang dia. Anak ribuan orang kan teman kita tawaf. Kalau perempuan kita bawa istri, kalau dia lepas dari kita berpegang, hilang dia. Oh, berarti Maulana Syekh suruh saya kembali karena Umi Raihanun, dia ada di belakang saya tawaf sendirian. Berarti Maulana Syekh ini kemana-mana dia jaga anaknya, karena anak itu adalah kesayangan beliau. Kemana-mana Maulana Syekh menjaga NW-nya. Kemana-mana madrasah menjaga madrasah NW-nya. Karena dia orang yang karomah, keramat. Ya. Kalau kita kan keramut. Maulana Syekh adalah karomah. Nah, itu Maulana Syekh Zainuddin ini di Mekah. Padahal itu sudah 7 tahun beliau meninggal dunia. Terus orang yang sama, waktu masih itu 2003 saja. Waktu dia selesai orang tawaf kan pergi orang sa'i ke
Safa dan Marwah. Selesai begitu dia sampai di gunung Safa tinggi, di situ dia lihat kitab besarnya kira-kira seperti hizib Nahdlatul Wathon yang berterjemah itu. Pernah lihat hizib yang terjemah itu? Nah, kira-kira kitab itu sebesar itu ada di gunung Safa, bukan di kursi sofa, di gunung Safa. Dia lihat orang ramai luar biasa, tapi kitab itu tidak dilihat oleh orang, hanya dia saja yang lihat kitab itu. Tapi karena kita sudah diajar dari rumah kita, apapun yang kita jumpai di Mekah tidak boleh kita pungut. Andaikan ada emas 1 karung kita jumpai di tengah jalan, tidak boleh diangkat. Ada uang 5 juta jatuh di tengah jalan, jangan dipungut. Karena kalau kita pungut nanti akan kita lelah mencari orang yang punya. Biarkan, tak boleh diangkat. Makanya orang ini tidak berani ngangkat kitab itu walaupun dia lihat dia di Bukit Safa. Tawaf lagi nanti hari berikutnya, kitab itu masih ada di situ. Tawaf sampai kita selesai di Mekah, masih kitab itu di situ. Kita tinggalkan ke Arafah, tinggalkan ke Madinah, kitab itu juga masih di situ. Tidak berani diangkat. Akhirnya pada tawaf terakhir, pada sa'i terakhir, kitab itu kita udah mau pulang. Kitab itu masih ada di situ. Tapi tidak berani diangkat juga. Masih kitab itu, padahal begitu ramainya orang. Tapi nggak berani diangkat. Selesai dia sa'i, kembali lagi ke sumur Zam-Zam. Di sumur Zam-Zam itu ada jaring panjang yang melintang ke utara dan selatan. Orang yang melihat kitab itu uduk paling sini. Begitu dia nengok adang kiri hadap sana, Maulana Syekh ini uduk paling sana juga. Uduk, dia lihat dia uduk, dia biarkan. Dia mau saya selesaikan uduk dulu saya, kemudian saya pergi kejar dia mau ziarah. Begitu selesai uduk, nengok-nengok sudah hilang. Nyesel orang itu, kenapa tidak saya kejar langsung ziarah. Tetapi walaupun demikian, langsung saja ini yang wudhu tadi itu, walaupun Maulana Syekh sudah tidak ada, dia langsung pergi ke tempat wudhu Maulana Syekh yang tadi itu. Pas nyampe di situ lagi kitab itu ditaruh di atas jeding itu. Akhirnya dia berkesimpulan, wah ini mungkin rezeki saya. Di Bukit Safa sampai 1 bulan tidak ada yang pindah-pindahkan. Sekarang ini mungkin rezeki saya. Langsung kitab itu diambil, dibuka-buka, di situ ada foto Bapak Maulana Syekh. Wah ini hadiah saya. Langsung disembunyikan. Itu kitab itu konon namanya Di Balik Kacamata Hitam. Sejarah Nahdlatul Wathon setelah meninggalnya Bapak Maulana Syekh. Begitu orang ini pulang ke pondok, sampai di pondok ditanya oleh Umi ini. Kalau bahasa Lombok dipanggil Tuan Haji. Orang yang sudah berhaji dipanggil Haji. Tuan Haji, kata Umi, apa yang kamu dapatkan tadi di Masjidil Haram? Enggak ada Umi. Benar-benar. Apa yang kamu? Enggak ada Umi. Takut diberitahu Umi, nanti takut diambil. Karena dia anggap itu hadiahnya dari Bapak Maulana Syekh. Sampai 3 kali dia ditanya, bilang dada. Oh iya, kalau dada sudah. Setelah dia bilang tidak, ragu terus dia. Nanti kalau saya bilang tidak ada, nanti diambil lagi kitab oleh Maulana Syekh. Salah. Akhirnya pergi dia. Umi ini yang saya dapatkan tadi, dia ceritalah seperti dari awal tadi itu. Makanya saya tanya si dia tadi itu, saya sudah tahu. Itu saya dikirimkan oleh mami saya, orang tua saya, lewat kamu. Berarti Umi Rehanun karomah. Berarti Umi Rehanun tetap
ditemani oleh maminya, oleh almarhumah bapak, walaupun beliau sudah meninggal 7 tahun. Makanya sering kalau beliau datang ke Sulawesi, sering orang melihat Umi Rahanun kalau turun dari kendaraan, dilihat beliau ini turun duluan dari kendaraan. Begitu dia turun, nih mana orang tua tadi tuh? Dicari-cari nggak ada. Memang nggak ada. Ternyata Maulana Syekh mendampingi putrinya. Apalagi sekarang ini yang di kanan ini itu penggantinya. Karomah masih muda sudah keramat. Nanti kapan saatnya akan datang ke sini? Ya, secara nyata. Karena beliau ini orang karomah, masih muda. Gagah luar biasa. Kulitnya putih luar biasa. Dia keturunan Sayyid, keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Niniknya perempuan itu keturunan Rasul, Syarifah Halimah. Syarifah itu kan yang laki namanya Habib, yang perempuan namanya Syarifah. Keturunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu kekaromatan guru kita. Ya. Maka Maulana Syekh itu sering, ini Maulana Syekh muda ini, Tuan Guru Hamzan Wadi II ini diajar oleh Maulana Syekh sholat tahajud dari umur 4 tahun. Kalau kamu umur 4 tahun masih bagaimana? Mungkin masih kamu telanjang main-main, mungkin masih main kelereng. Dia sudah dilatih sholat tahajud di ruang niniknya, di ruang keramat itu. Dia diajarkan sholat tahajud. Sewaktu-waktu disuruh diam, tunggu saya di sini, saya dipanggil oleh guru saya ke Mekah sebentar katanya. Ke Mekah sebentar. Jam 2 malam. Tunggu kamar saya, kunci pintu, saya mau ke Mekah sebentar. Oh iya, ya Nini. Pergi. Nanti hampir sholat subuh, katanya begitu dia bangun, Zainuddin Sani, tunggu kamar ya, saya mau dipanggil guru saya mau pergi ke Mekah sebentar. Iya Nini. Begitu dia bangun, dia melangkah sekali, hilang. Nyampe di Mekah sudah. Mau ada waktu subuh, datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali melompat datang dia. Oh sudah balik ini? Ya saya baru balik, saya dipanggil guru saya. Ada pesan-pesan guru saya tadi, saya sudah tawaf di Ka'bah. Kemudian saya balik pulang. Ada beberapa pesan guru saya karena saya dipanggil. Nah, disaksikan langsung oleh mata kepalanya beliau ini, melihat kekaromatan niniknya. Nah, itu hebat guru kita. Percaya atau enggak? Bangga jadi anak Nahdlatul Wathon? Bangga kalau kita bernyanyi kami benihan Nahdlatul Wathon? Iya, beliau ini. Karena beliau setiap buat lagu ada minimal 3 isinya. Pertama, hiburan. Kedua, keindahan. Ketiga, pesan. Ada dakwahnya di situ. Itu sebabnya kedengarannya indah, isinya hebat. Keempat adalah pesan. Ketiga adalah pesan. Maka kalau menyanyikan lagu-lagu seperti ini, bernyanyi dengan hati, jangan dengan mulut saja. Kami benihan Nahdlatul, jangan ada patah. Jadi renungkan dalam hati, kami benihan Nahdlatul Wathon. Apa di benihan? Kami benihan Nahdlatul Wathon. Apa di benih? Apa di bibit benih? Biji, bibit ya, bibit. Saya ini bibit Nahdlatul Wathon. Saya ini
calon-calon pejuang-pejuang Nahdlatul Kader. Kami benihan Nahdlatul Wathon. Maulana Syekh menganggap kita-kita ini seperti bibit yang akan tumbuh sehat, punya batang sehat, daun sehat, buah yang sehat. Karena pohon yang sehat tumbuhnya, bisa pohonnya nanti bermanfaat untuk semua orang. Ini jadi pagar aula ini apa ini? Papan. Papan itu berasal dari apa? Pohon. Tuh kan? Pohon itu bermanfaat. Karena kita ini benih akan tumbuh jadi pohon. Pohon itu biasa punya apa? Daun. Apa fungsi daun? Menaungi kita yang ada di bawahnya. Berarti kita ini diharapkan nanti menjadi pohon yang daunnya rindang, bisa menaungi orang yang kepanasan. Lalu setelah punya daun, dia akan punya buah. Nanti orang-orang yang berada di bawah pohon itu akan bisa menikmati buahnya. Mana buahnya? Sekarang kalian bernaung di bawah pohon besar. Kalian sudah petik buahnya. Kalian ngaji sedang petik buah. Kalian hafal Quran sedang petik buah. Maka kami benihan Nahdlatul Wathon yang setia. Apa itu arti setia? Kalau orang setia bagaimana? Sami'na wa ata'na. Apa arti sami'na? Kami mendengar. Wa ata'na, kami tak. Ya, itu arti setia. Makanya di lagu yang lain, Nahdlatul Wathon setia, Nahdlatul Banat sedia. Kalau laki setia, yang perempuan sedia. Untuk apa perempuan sedia? Ngurasang batur siti dem di nengase leat kelam, supaya bangun pagi dan sore dan malam. Itu jadi perempuan sedia membangunkan orang tidur. Jadi tugas-tugasmu nanti membangunkan orang tidur. Iya, karena orang laki harus setia. Dibangunkan harus setia, jangan marah. Apanya dibangunkan oleh perempuan? Ya. Kalau tidur, bangunin. Lain-lain doang. Karena perempuan tugasnya sedia membangunkan orang yang tidur. Tidur apanya? Tidur semangatnya. Tidak ada minat belajar, dibangunkan semangat belajarnya. Tidak ada minat hidup, dihidupkan jiwanya. Tidak ada minat berhizib, bangunkan semangat untuk mau berhizib. Itu karena orang laki itu setia, dibangunin dia. Nah, itu yang laki tukang setia, yang perempuan tukang bangunin. Tapi jangan pergi ke asrama putra. Katanya Tuan Guru kemarin kan kita sedia membangunkan orang laki yang tidur. Yang bangun, enggak boleh. Jangan pergi ke pondok orang Bani nanti kemudian di situ semakin atas. Gitu. Nah, itu sudah disiapkan oleh guru kita. Makanya kami benihan Nahdlatul Wathon yang setia. Laki maupun perempuan ini benih-benihan Nahdlatul Wathon yang setia. Nah, yang setia melaksanakan
perintah guru. Nahdlatul kami benihan Nahdlatul Wathon yang setia. Apa setianya? Mengorbankan jiwa, membela nusa dan mengorbankan jiwa, sanggup lelah ngaji, sanggup lelah belajar, sanggup lelah ngapal Quran, sanggup lelah beribadah, lelah sholat tahajud, lelah sholat duha. Untuk apa? Membela nusa dan bangsa. Karena negara Indonesia, NKRI adalah harga wajib kita bela. Ya, kalau Indonesia Raya kan, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru. Itu kan? Begitu juga kita di sini. Ini lagu kita. Sedia mengorbankan jiwa untuk membela nusa dan bangsa. Marilah kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka. Ya, mari kita hindarkan setan, pengaruh setan. Mana pengaruh setan? Setan itu mengganggu kita kalau kita ngaji, diganggu mata kita. Waktu kita tidur setan mengganggu kita, selimut kita diperbaiki, telinga kita disumpel biar kita tidak dengar orang azan, biar tidak dengar orang baca selawat Nahdlatain. Ya, biar teman-teman tidak kita dengar di Allahumma inna nas. Ya, kalau kita ngaji dia main-main di sini di alis kita supaya lama-lama berat. Nah, itu pengaruh setan. Kedua, setan mempengaruhi kita. Ngapain sekolah mondok-mondok, lelah saja, pulang pergi aja kamu biar bebas, kata setan. Hindarilah pengaruh setan. Berapa macam setan itu? Dua. Ada setan tidaknya, ada setan jin, ada setan manusia. Kalau ada orang sedang kita ngapal Quran diganggu-ganggu, sedang kita sholat ada ganggu-ganggu kita, jangan setan hadapin temannya, pikir ya temannya jadi setan. Iya, itu. Ya, agar umat seluruh bersatu raga. Kita korban, sanggup kita dikorbankan waktu, korbankan uang. Dari Lombok didatangkan kita oleh pimpinan pondoknya untuk apa? Untuk apa? Bersatu raga. Ya, kita bersatu, kumpul. Kemarin kan kita ngaji berapa ratus itu kumpul. Itu namanya mengorbankan jiwa. Lelah ustadznya bolak-balik, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga. Ya, mengorbankan jiwa, membela nusa dan bangsa. Untuk apa? Agar umat seluruh bersatu. Raga apa di raga? Badan. Agar kita bersatu, bertemu, satu keyakinan kita, satu keinginan kita. Bertemulah kita, begitu ramenya kemarin. Itu tujuan kita dibuatkan madrasah, dibuatkan lembaga tempat belajar. Maka luar biasa Bapak Maulana Syekh ini yang menjadi guru kita semua. Jaga pengaruhnya setan. Mana buktinya dapat menjauhi pengaruhnya setan? Dari berapa kilo, berapa kecamatan datang ke sini kemarin untuk ngaji. Kalau kamu kan tak ngongkos ngaji kemarin ya,
Tapi kalau ibumu datang dari sekian puluh kilo, ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai roda 4, ada yang mungkin tidak ada yang pakai roda 3 ya, kaisar ya. Datang semua ke sini untuk apa? Untuk menikmati buah pohon, bernaung di bawah pohon. Karena kami ini termasuk benih juga. Tuan guru dokter itu juga benihan Nahdlatul. Nanti duta-duta ini juga benihan Nahdlatul Wathon, yang harus pohonnya dimanfaatkan, daunnya dimanfaatkan, buahnya dimanfaatkan, airnya dimanfaatkan. Jangan nanya nanti, kan itu Tuan Guru bilang bapak-bapak duta ini dimanfaatkan buahnya, buah apa katanya. Jangan tanya buah apanya. Dimanfaatkan airnya, air apanya, jangan. Kalau Nahdlatul Wathon mengatakan buah, maksudnya ilmu. Kalau Nahdlatul Wathon mengatakan air adalah ilmu. Paham? Paham? Itulah bedanya mukjizat, karomah, maunah, pertolongan Allah, pemberian Allah kepada orang-orang yang soleh. Ada orang soleh diberikan oleh Allah melihat kejadian-kejadian yang akan terjadi. Diberikan dia ilmu, mendoakan orang, makbul doanya, dijaga dia dari hal-hal yang tidak bagus. Dia tidak jadi wali, tapi dia soleh, maka dia diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dia lihat bahaya yang akan tiba, dia bisa tahu kejadian-kejadian yang akan ada. Apalagi Nabi kita banyak sekali mukjizatnya yang ada di dalam hizib Nahdlatul Wathon. Termasuk mukjizat Nabi kita, kalau dia memandang dari depan tembus ke belakang, kalau dari belakang kita dipandang tembus ke depan. Kalau kita bisa seperti itu, rame dah cerita kita. Liwat perempuan di depan kita tembus, dari luar sampai belakang kelihatan. Liwat orang laki tembus, liwat laki-laki ada kelihatan jam tembok. Liwat perempuan kelihatan apa? Ada sungai, ada gunung-gunung, kelihatan. Untunglah kita tidak diberikan seperti itu. Nah, kenapa kita bilang jam? Ada dulu guru laki-laki ngajar di perempuan di Lombok. Kemudian orang dulu ndak pakai celana panjang kayak sekarang ngajar. Orang dulu ngajarnya pakai kemeja, baju takwa, kemudian kain. Nah, ndak kayak ini pakai gamis. Kemudian gurunya selesai nyatet berdiri di pintu. Kayak itu muridnya di sini, dia berdiri di pintu, ndak pakai celana di dalam. Apa kata muridnya? Pak Ustadz, ada jam tembok itu. Iya. Karena ada jarum jam, kan sekarang jarum jam tembok itu ada yang gini aja caranya kan. Makanya muridnya bilang, Pak Guru, Pak Ustadz, ada jam tembok. Mana itu, katanya. Malu gurunya. Nah, dapat kita pelajaran, kalau kita pakai kain, tidak pakai celana panjang, harus pakai celana di dalam. Sama perempuan kalau pakai
gamis yang jarang, jangan ndak pakai celana panjang di dalam, supaya nanti ada sungai itu, katanya kan susah kita nanti. Sungai apa? Sungai Gangga katanya. Ndak tahu nama Sungai Gangga? Iya, itu kalau kita pakai yang jarang-jarang. Nah, itulah sebabnya Maulana Syekh tadi membuatkan kita lagu, ya, supaya kita jaga pengaruhnya setan. Tapi kalau Nabi kita punya mukjizat, tembus pandang dia. Kalau dari belakang dia melihat kita, langsung kelihatan ke depan. Dari depan langsung ke belakang. Itulah hebat Nabi kita. Apa yang menjadi mukjizat pada Nabi bisa menjadi karomah bagi ulama. Karena itu berbahagia kita punya guru, pendiri NWDI, pendiri NBDI dan pendiri NW Nahdlatul Wathon itu adalah orang karomah waliullah dan pemimpin wali sedunia, bukan Udin sedunia, walaupun namanya Zainuddin. Ya, kalau beliau adalah pimpinan wali sedunia. Paham ini? Senang jadi murid ulama? Tidak mustahil nanti anak-anakku akan bertemu dengan itu. Ya. Biasa kalau di luar daerah Maulana Syekh kelihatan seperti aslinya. Kalau murid-muridnya di Lombok karena dulu sering bertemu, kadang dia bertemu lewat mimpi. Nah, itulah kehebatan guru besar kita. Maka beliau mengawasi kita semua. Karena NW ini sangat dicintai oleh beliau, biasa ulama akan menjaga orang yang dicintai. Tadi saya ceritakan beliau sangat cinta kepada putri beliau. Dia ikuti kemana-mana, dia jaga kemana-mana. Dia cinta kepada Zainuddin Sani, kemana-mana dia dijaga oleh niniknya. NW sangat dicintai, maka sangat dia jaga oleh Maulana Syekh NW-nya. Muridnya sangat dicintai, maka dijaga. Waktu masih hidup saja dulu Maulana Syekh kalau mau melihat misalnya murid-murid yang ada di Fathul Hikam, cukup dia garis tembok begitu. Kemudian dia tulis gelombangnya misalnya Fathul Hikam. Kelihatan gurunya, kelihatan muridnya, kelihatan yang rajin, kelihatan yang malas, kelihatan yang nakal, kelihatan yang tidak nakal. Itulah namanya CCTV milik ulama. Dan tidak perlu ada CPU-nya, tidak perlu ada servernya, cukup dia garis di tembok saja, kelihatan semua. Kelihatan Icuk, kelihatan Icah, kelihatan Inu, semuanya kelihatan. Nah, itulah kehebatan Nahdlatul Wathon. Paham ini? Ya, itu saja barangkali pengajian kita. Saya banyak bercerita supaya anak-anakku yakin sekolah di Madrasah Nahdlatul Wathon. Inilah buahnya. Sedang kita bagi buah, sedang kita nikmati buah-buahnya. Karena benihan itu akan tumbuh jadi pohon besar. Pohon besar itu akan punya daun yang rindang, tempat kita bernaung. Setelah itu dia akan berbuah. Buah itulah yang kita petik. Buah itulah yang akan menjadikan kita berilmu. Buah itulah yang akan menjadikan kita berakhlak. Mudah-mudahan kita menjadi murid beliau yang setia. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma'ah. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa qilla atqiya ulama nadhabil
ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن وهديا يا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن وهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صعب المصابيح الغرر أمررت كفا سباحا جيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وظهيري أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأرواد جيش بماء همير على معاشي وعلى ذريتي وبطيني وظهيري أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأرواد جيش على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري. الفاتحة. Terima kasih. Allah muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.